seru dan asik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang suatu topik yang berkaitan dengan budaya atau tradisi di Indonesia. Tapi saya gak sendirian nih, ada dua teman saya yang ikut bergabung dalam podcast hari ini. Kita undang ya, silahkan masuk. Halo. Halo juga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar kami sangat baik dan juga senang karena kami bisa bergabung dalam podcast kali ini. Berarti kalian bersemangat ya? Oke, di sini saya ingin kalian memperkenalkan nama beserta dengan suku kalian. Kenapa harus beserta dengan suku? Karena kita akan menyelesaikan dengan topik kita hari ini, yaitu sistem kekerabatan di Indonesia. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Jaskaisya. Saya bisa dipanggil Rami. Saya berasal dari suku Padang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Adelia. Saya biasa dipanggil Kira dan saya berasal dari suku Jawa. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Oli Josefi Pasardi, bisa dipanggil Oli. Saya berasal dari suku Batak. Berarti di sini kita berbeda-beda suku ya. Oke, di sini kan topik kita tentang sistem kekerabatan kan ya. Menurut Rami, apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan? Kalau menurut saya, sistem kekerabatan itu adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, ayah maupun kedua belah pihak. Berarti seperti menarik garis keturunan di suatu suku atau keluarga tertentu ya. Iya betul. Tadi kan kita sudah bahas tentang sistem kekerabatan. Intinya itu seperti menarik garis keturunan di suatu suku atau keluarga tertentu. Nah, menurut dia, di Indonesia itu terbagi menjadi berapa jenis sih? Indonesia itu terbagi menjadi dua jenis sistem kekerabatan. Yang pertama itu ada sistem kekerabatan matrilineal dan yang kedua itu ada sistem kekerabatan patrilineal. Nah, betul banget. Dan di sini kita akan mulai dari sistem kekerabatan matrilineal. Menurut Rami, apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal? Kalau menurut saya, sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang menurunkan garis keturunan dari pihak ibu. Contoh penerapannya seperti apa sih? Misalnya nih, ada 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Biasanya semua warisan diwariskan ke anak perempuan. Nah, menarik nih. Saya pribadi jarang banget dengar sistem kekerabatan matrilineal. Kenapa ya? Apakah hanya sedikit suku yang menerapkannya? Ya benar, hanya di wilayah tertentu yang menerapkannya, seperti di suku Minang dan suku Semedo Sumatera Selatan. Oke, Rami kan suku Padang ya. Coba ceritakan, apakah Rami mendapatkan keturunannya atau tidak? Kalau saya sih tidak, soalnya ayah orang Padang. Kalau misalnya ibu yang orang Padang, saya pasti dapat keturunannya. Berarti itu seperti stok di ayah ya, tidak menurunkan keturunan lagi. Ya. Oke, menurut Rami, apa kelebihan dari sistem kekerabatan matrilineal? Kalau menurut saya, kelebihannya adalah perempuan lebih memiliki peran lebih penting dalam keluarga, terutama di warisan, tanah, dan rumah. Berarti perempuan itu juga memiliki hubungan yang erat antar keluarga ya. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bahas tentang sistem kekerabatan matrilineal. Sekarang kita akan bahas tentang sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Mira, apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan patrilineal? Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang menarik garis lahir dari ayah. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki lebih tinggi sehingga dalam suatu keluarga sangat mengharapkan kehadirannya. Laki juga memiliki banyak keutamaan dan hak yang bisa kita terima dengan baik. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, istri akan mengikuti garis keturunan sang suami. Begitupun dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya akan mengikuti garis keturunan dari sang ayah. Sistem kekerabatan patrilineal ini terdapat di suku mana aja sih? Sistem kekerabatan patrilineal ini terdapat di suku Bali, Asmat, Dani, dan juga Batak. Berarti saya termasuk sistem kekerabatan
kekerabatan patrilineal ya. Karena dalam tradisi Batak, marga atau warisan itu diturunkan ke anak laki-laki. Tapi karena di keluarga saya tidak ada anak laki-laki, jadi marga atau warisan tersebut stop di keluarga saya gitu. Nah, menurut Vira, kelebihan dari sistem patrilineal itu apa? Kelebihannya itu laki-laki memiliki hak atau tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik keluarganya. Oke, berarti seperti laki-laki itu dilatih dari muda untuk menjadi pemimpin keluarga ya. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bahas tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Sebelum kita tutup pembahasan kita, di sini saya akan menyampaikan 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama, menurut kalian, sistem kekerabatan ini apakah bisa berubah seiring berjalannya waktu? Ya, menurut saya sistem kekerabatan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan juga interaksi dengan budaya luar. Sekarang sudah banyak keluarga yang tidak menurunkan garis keturunan itu. Seperti saya tidak menurunkan garis keturunan dari ayah saya maupun ibu saya. Kalau menurut Rahmi, Saya juga setuju sih dengan kata Vira. Karena zaman sekarang banyak berubah. Zaman sekarang tergantung kepada keluarga masing-masing. dan saya sendiri sih setuju atas pendapat kalian berdua. Karena itu tergantung keluarga masing-masing. Apakah mau menerapkan sistem kekerabatan tersebut atau tidak? Pertanyaan terakhir yaitu, apakah kalian lebih cocok ke sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal? Kalau saya sih lebih cocok ke patrilineal sih ya. Karena dari kecil saya mengikuti tradisi dari keluarga ayah. Kalau menurut Safira, Kalau saya sih lebih ke matrilineal ya. Soalnya saya sering mengikuti tradisi dari keluarga ibu saya. kalau saya sih sependapat sama Rani, karena saya juga sering mengikuti tradisi atau acara-acara dari keluarga bapak saya. Oke guys, jadi selesai sudah perbincangan kita tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, di pembahasan kali ini kita belajar bahwa setiap suku itu mempunyai cara tersendiri dalam menurunkan garis keturunan masing-masing. Dan di sini kita juga belajar untuk saling menghargai dan melestarikan budaya satu sama lain. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dan jangan lupa tetap mencintai budaya dan melestarikan budaya di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.